Assalamualaikum. Apa kabar anak hebat? Semoga kalian semua selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya. Ananda hebat, tentunya masih ingatkah kalian materi IPA yang telah kita pelajari di minggu lalu? Ya, tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Lalu hari ini kita belajar kembali muatan IPA. Tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Kemudian subtema pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Dengan materi ajar kita hari ini adalah ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Seperti apa kira-kira ciri khusus pada tumbuhan? Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Namun sebelum itu, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Sebelum masuk kepada bahasan ciri-ciri khusus, kalian harus tahu ciri-ciri makhluk hidup. Ada ciri umum, yaitu ciri yang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup, seperti tumbuh, berkembang biak, memperoleh makanan, beradaptasi, menanggapi rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Lalu kemudian ciri khusus, yaitu ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungan atau habitatnya, jenis makanan, serta pemangsanya. Ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, berdasarkan habitat atau lingkungan tempat hidupnya. Ada tumbuhan yang hidup di habitat kering atau disebut dengan xerofit, kemudian hidup di habitat air atau hidrofit, dan tumbuhan yang hidup di habitat atau lingkungan lembab disebut juga hygrofit. Lalu ada habitat berkadar garam tinggi disebut juga halofit, dan yang terakhir tumbuhan yang hidup di habitat miskin nitrogen. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Tumbuhan yang pertama adalah yang hidup di habitat kering atau xerofit. Contohnya cocor bebek, kaktus, lidah buaya. Kalian pasti pernah melihat ketiga jenis tanaman tersebut kan? Ciri-ciri dari tanaman atau tumbuhan yang hidup di habitat kering. 1. Memiliki daun kecil atau berubah menjadi duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Lalu yang kedua, akar berbentuk serabut panjang untuk mencari sumber air. Yang ketiga, batangnya dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, memiliki jaringan gabus pada batangnya sebagai cadangan air. Tumbuhan yang kedua yaitu yang hidup di habitat atau lingkungan air disebut juga dengan tumbuhan hidrofit. Contohnya teratai dan eceng gondok. Ciri-ciri teratai yaitu memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan dan mengapung di permukaan air. Lalu memiliki daun berlapis lilin untuk mencegah proses pembusukan pada daun. Lalu eceng gondok memiliki ciri pangkal-pangkal daun berongga berfungsi sebagai pelampung untuk mengapung di permukaan air. Lalu akar pembandul berbentuk serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Ketiga yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab atau disebut juga dengan hygrofit.
Contoh tumbuhan hidropit yaitu tanaman paku dan begonia. Ciri-ciri tanaman hidropit: kadar air pada habitat lembab cukup banyak, sementara penguapan lebih sedikit. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelebihan air, tumbuhan dilengkapi dengan struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata air atau hidatoda. Lalu yang keempat adalah tumbuhan yang hidup di habitat atau lingkungan berkadar garam tinggi yang dikenal dengan tumbuhan halofit. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Lingkungan berkadar garam tinggi ini biasanya terdapat di pertemuan air sungai dan air laut, sehingga airnya disebut dengan air payau. Contohnya rawa, muara sungai, pantai, atau air laut. Ciri keadaan tanah yang berlumpur menyebabkan kadar oksigen sedikit. Karena itulah bakau beradaptasi dengan memiliki akar napas untuk mengambil oksigen di udara. Namun, ada pula beberapa bakau juga beradaptasi dengan akar tunjang. Tumbuhan selanjutnya yaitu tumbuhan yang hidup di habitat atau lingkungan yang miskin akan nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan penus. Habitat dengan kadar nitrogen yang sedikit membuat tumbuhan harus beradaptasi dengan memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogen. Tumbuhan yang memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogen ini disebut juga dengan tumbuhan insektivora. Adapun ciri khusus tumbuhan yang kedua yaitu berkaitan dengan perkembangbiakan. Beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai bentuk adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya dalam upaya membantu proses perkembangbiakan. Contoh adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Tumbuhan seperti anggrek, mawar, melati memiliki mahkota bunga yang warnanya mencolok dan memiliki cairan nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan dari tumbuhan tersebut. Contoh adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak lainnya terdapat pada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Pasti Ananda sudah tahu semua kan? Karena kemarin kita sudah bahas ya, bahwa Rafflesia arnoldi ini memiliki ciri khas yaitu mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga agar membantu proses penyerbukan dari tanaman tersebut. Nah, Ananda hebat. Bahasan selanjutnya adalah ciri khusus tumbuhan berkaitan dengan proses melindungi diri dari pemangsanya. Yang pertama yaitu dengan rambut halus. Tumbuhan yang beradaptasi dengan rambut halus, contohnya seperti bambu, tebu, terong, dan jagung. Selanjutnya ada tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Seperti apa contohnya? Iya, bunga mawar, lalu ada kaktus, dan ada lagi yang disebut dengan bunga bougainville. Pasti Ananda semua pernah melihatnya kan? Berikutnya ada pula tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam, seperti kaktus, kemudian lidah buaya, dan nanas. Berikutnya ada tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan getah, seperti pohon karet, nangka, dan pepaya. Tentunya tidak asing lagi kan di telinga kalian. Terakhir adalah tumbuhan
yang melindungi diri dengan mengeluarkan racun, seperti tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak. Demikianlah tadi pembahasan kita hari ini tentang ciri-ciri khas pada tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sebagai evaluasi, kerjakan soal berikut ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan.